Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan in-house training. Yang terhormat Bapak Instruktur, yang terhormat para peserta in-house training Sekolah Penggerak. Mohon izin saya sebagai moderator, saya Imas Dewi, mohon izin untuk memandu kegiatan selama 20 menit ke depan. Baiklah, acara pada kegiatan ini yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga penyampaian materi oleh Bapak Instruktur, yang keempat doa tutup. Untuk selanjutnya, untuk memulai kegiatan ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, penyampaian materi oleh Bapak Instruktur yang terhormat Bapak Instruktur Bapak Didin Suharyono, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah pada hari ini, malam ini juga saya akan menyampaikan materi mengenai proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Oke, ini simulasi kita kaitan dengan sekolah penggerak ya. Bahwa yang akan sampaikan hari ini adalah proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Oke. Ini disajikan oleh kelompok 2 pada diklat kelas 14 SD 01 TKPLB Bandung. Oke. Kemudian bagaimana proses penyusunan operasional kurikulum satuan pendidikan? Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu mari kita pahami kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Memahami kerangka dasar dan struktur kurikulum, apa saja yang menjadi dasar panduan kurikulum operasional satuan pendidikan? Kemudian apa saja yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan apa saja yang menjadi otonomi satuan pendidikan? Nah, ini adalah pertanyaan besar yang harus dijawab oleh lembaga kita satuan pendidikan. Kemudian ini kerangka dasar kurikulum. Nah, ini adalah meliputi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui yang mengacu kepada tujuan pendidikan nasional dan SNP. Ini ditetapkan oleh pemerintah pusat yang diawali dengan tujuan pendidikan nasional, kemudian turun lagi menjadi diintegrasikan dengan profil pelajaran Pancasila. Kemudian juga diturunkan lagi jadi standar kompetensi lulusan untuk PAUD, kemudian STPPRA. Kemudian diturunkan lagi ke 8 standar diantaranya standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar lainnya yang 8 itu. Nah dari sana masuk lagi ke struktur kurikulum. Kemudian capaian kurikulum, jadi dari 8 standar itu kaitan dengan standar isi dan proses, itu ada struktur kurikulum, capaian pembelajaran, kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen. Kemudian langkah kedua adalah visi, misi, dan tujuan pendidikan. Kemudian konteks dan kebijakan lokal. Selanjutnya kurikulum operasional di satuan pendidikan juga. Kemudian perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Berikut sekilas penjelasan mengenai dokumen pendukung atau dokumen yang selalu menjadi rujukan ketika mengembangkan kurikulum pendidikan. Yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional. Jelas, yang menjadi contoh utama adalah tujuan pendidikan nasional. Nah, profil Pancasila di sini berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kegiatan dalam sistem pendidikan di Indonesia, termasuk kurikulum pembelajaran, dan asesmen. Nah, dari sana juga diturunkan lagi dari standar nasional pendidikan, SNP. Standar ini yang diacu sebagai kerangka dasar sudah diterjemahkan pada struktur kurikulum, prinsip pembelajaran, asesmen, serta capaian pembelajaran. Kemudian struktur kurikulum dan lebih bawah lagi adalah prinsip pembelajaran asesmen,
dan pada tahap terakhir adalah capaian pembelajaran di situ. Jadi selanjutnya perlu diketahui bahwa usai memahami tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum tadi, mari kita pelajari proses penyusunan kurikulumnya di sekolah dasar. Seperti apa sih prosesnya? Ini prosesnya. Bagaimana proses penyusunan kurikulum di satuan pendidikan? Nah, ini pertanyaan yang perlu dijawab dan dilaksanakan. Ini prosesnya adalah dari tujuan pendidikan nasional, kemudian merujuk lagi ke profil pelajar Pancasila dan SNP yang ditetapkan oleh pusat. Nah, di sini di bawah kita adalah fleksibel dinamis, bagaimana menganalisis konten karakteristik umum satuan pendidikan. Ini. Yang kedua, merumuskan visi dan misi serta tujuan satuan pendidikan. Yang ketiga, menentukan pengorganisasian pembelajaran. Kemudian yang keempat, menyusun rencana pembelajaran. Yang kelima, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Yang kelima ini adalah dapat dievaluasi. Ada yang evaluasi jangka pendek, ada juga jangka panjang. Jangka pendek antara nomor 3, menentukan pengorganisasian sampai dengan merancang kemampuan pendampingan. Ini jangka pendek. Jangka panjangnya proses ini 4 sampai 5 tahun. Ini dari awal dari konteks 1, 2, 3, 4 sampai 5 ini membutuhkan waktu. Nah, ini sifatnya fleksibel. Jadi dinamis. Satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan di satuan pendidikan. Selanjutnya proses penyusunan di satuan pendidikan itu yang pertama dokumen, ya, penyusunan dokumen. Nah, yang kedua, siapa yang akan memfasilitasi peninjauan revisi ini? Siapa yang akan melibatkan apa yang dilibatkan di dalam peninjauan dan revisi ini? Kemudian apakah satuan pendidikan memiliki dokumen kurikulum operasional dan sebagai atau seluruh isinya merepresentasikan satuan pendidikan? Kemudian apakah ada diskusi kerja kolaborasi untuk penyusunan kurikulum operasional sekolah? Setidaknya melibatkan pimpinan atau perwakilan guru. Nah, sementara dari 2 dokumen ini perlu dilaksanakan. Kemudian analisis karakteristik suatu pendidikan untuk menentukan visi dan misi. Nah, bagaimana cara menganalisis karakteristik suatu pendidikan? Ini adalah perlu dipecahkan bersama-sama. Kolaborasi antara pemangku kepentingan sekolah, kemudian orang tua, kemudian masyarakat dan stakeholder pendidikan lainnya diambil atau memberikan masukan bagaimana mengalihkan pendidikan, kemudian bagaimana mendesain visi dan misi tujuan, kemudian bagaimana memfasilitasi proses desain visi, misi, tujuan di satuan pendidikan tersebut, dan apa fungsi profil pelajar dan program operasional satuan pendidikan secara keseluruhan, kemudian bagaimana proses menganalisis kebutuhan dan menentukan strateginya. Nah, ini perlu dipecahkan bersama melalui beberapa komponen yang terlibat di dalamnya. Kemudian proses berpikir atau menganalisis karakter satuan pendidikan dan menuliskan visi, misi, dan tujuan. Apakah satuan pendidikan sudah memiliki visi, misi, tujuan yang ajeb? Nah, kalau sudah, berarti tinggal strateginya apa untuk mendesain yang lebih bagus lagi dalam pola pembelajaran. Kalau belum, alangkah baiknya kita menganalisis lingkungan belajar satuan pendidikan Indonesia dulu. Kemudian dari sana dispesifikkan lagi lingkungan sekitar, merumuskan visi, misi, tujuan di satuan pendidikan, kemudian analisis kebutuhan satuan pendidikan, menyusun strategi. Nah, ini. Kemudian yang sudah tadi, apakah sudah memiliki analisis kebutuhan di satuan pendidikan? Kalau belum berarti lakukan analisis. Kalau sudah berarti tinggal memperbaiki, kemudian tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian apakah sudah berstrategi? Ya, kalau sudah berarti tinggal itu mendesain program pembelajaran seperti itu tinggal. Kemudian contohnya proses analisis karakteristik satuan pendidikan adalah yang pertama adalah sumber daya alam, sosial dan budaya. Ini yang kedua adalah sumber pendanaan, sistem dan kebijakan, ya, kebijakan di daerah, kemitraan. Nah, ada 4 komponen ini adalah perlu dirangkul. Bagaimana sumbernya, sumber dayanya, bagaimana mendokumentasikan semua informasi, sistem, sumber daya dan fasilitas dan mitra yang ada. Kemudian sumber pendanaan, bagaimana proses pendanaan satuan pendidikan itu sendiri. Kemudian sistem dan kebijakan daerah, apakah
apa saja visi misi untuk tujuan daerah, apa saja kebijakan satuan pendidikan terkait dengan indikator tersebut, apa saja perubahan sistem yang terjadi di daerah, di daerah. Kemudian yang kemitraan, siapa saja pihak-pihak yang terlibat di dalam mendukung program satuan pendidikan itu. Kemudian selanjutnya adalah visi misi dan tujuan. Proses seperti ini gambaran ideal tentang masa depan yang ingin diwujudkan oleh satuan pendidikan itu sendiri. Bagaimana satuan pendidikan bisa mencapai gambaran ideal tersebut? Itu tadi adanya review visi misi. Kalau sudah punya berarti re-review, diperbaiki kembali. Nah, kemudian yang kedua dari visi itu adalah misi. Misi itu adalah bentuk menerjemahkan atau menjawab atau melakukan dari misi tadi. Jadi bagaimana yang perlu ditajamkan dalam visi dan misi itu kalau sudah ada di review. Kemudian apakah perlu membuat visi misi yang baru atau mempertajam itu? Sebab visi misi itu bisa berlaku sampai 3 sampai 5, 4 bisa juga. Tergantung apakah di tahun pertama sudah tercapai salah satu visi itu, maka tahun kedua itu bisa dirubah. Kemudian analisis kebutuhan dari mulai kebutuhan. Siap? Bentar Pak. Bisa bertanya Pak? Siap, mangga. Ya oke, lanjut. Silakan. Terima kasih Pak. Ini Pak untuk visi dan misi itu ya. Tadi Bapak katakan kalau 1 tahun sudah berubah atau udah bisa terlaksana, jadi bisa dirubah ya Pak ya misinya? Ya bisa. Kalau kita merencanakan visi itu misalnya jangka waktu 4 tahun misalnya, tapi untuk yang indikator misinya di bawah sudah tercapai, ya kenapa tidak harus dirubah yang tercapai? Kalau dipertahankan juga, kenapa kan sudah tercapai? Misalnya di visi itu standar bahwa lulusan SDA misalnya tahun ini mampu di bidang non akademik menjuarai tingkat 1 juara 1 tingkat kabupaten. Kalau tahun itu sudah tercapai tingkat 1 kabupaten, nah berarti sudah tercapai. Ya, tercapai. Otomatis kita harus dirubah lagi apa yang lainnya itu. Jadi prinsipnya itu fleksibel, Bu. Fleksibel. Ya, terima kasih. Bangga. Lanjut slide berikutnya. Ya. Oke, waktu tinggal 5 menit lagi. Visi dan tujuan pendidikan ini contohnya, ini visinya, ini misi, tujuan. Inilah misi, gambaran visi misi yang akan dijelaskan seperti visi adalah gambaran daripada yang akan dilaksanakan daripada misi. Tujuan adalah cita-cita yang akan dilaksanakan seperti yang di sesi ini. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah menyelesaikan visi misi tujuan pendidikan. Di sini adalah NII Pancasila. Visi, apakah visi menggambarkan harapan seluruh warga pendidikan, kemudian misinya apakah misi jelas menyatakan hal-hal yang dicapai itu, tujuannya juga apakah tujuan secara jelas dapat menyatakan hasil aksi yang dilaksanakan untuk mencapai misi itu. Nah, itu semua adalah merupakan rangkaian. Jadi tujuan, visi, misi itu salah satu bagian terpenting dalam perubahan kurikulum. Demikian barangkali waktunya sudah habis, tinggal 3 menit lagi. Saya rasa cukup pemaparan ini, saya kembalikan ke saudara moderator. Baik, terima kasih Bapak Instruktur yang terhormat. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat dipahami dan dilaksanakan di satuan pendidikan kita. Mungkin untuk selanjutnya yaitu asinkronus ya, untuk silakan. Pemantapan materinya di kegiatan asinkronus sampai sore nanti ya. Terima kasih. Silakan dibuka LMS-nya. Silakan dikerjakan. Ya. Mungkin itu kegiatan hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita baca doa bersama, yaitu membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.